Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Maitza dan juga ada Indah Tiara, ada Laura, Anida, Sri Ananda, Rafli, Yuvina, dan Hasibuan Ella, lalu ada Sofiana. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hipertensi dan juga cara pencegahannya sebagai berikut. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah dengan nilai sistolik lebih dari 140 mmHg dan nilai diastoliknya lebih dari 90 mmHg yang dilakukan pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih gejala hipertensi itu apa? Nah, sebagian besar orang yang memiliki tekanan darah atau hipertensi ada yang biasanya juga tidak menunjukkan ciri-ciri atau gejala. Bahkan beberapa orang tidak menunjukkan gejala hipertensi, walaupun tekanan darahnya itu mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada umumnya, ciri-ciri gejala hipertensi adalah yang pertama, adanya sakit kepala yang parah. Yang kedua, pasien itu sesak nafas. Yang ketiga, yaitu adanya mimisan pada hidung pasien. Selanjutnya seperti kulit memerah, terutama pada bagian wajah dan leher. Selanjutnya pusing. Waspada apabila pusing disertai dengan gejala-gejala tekanan darah tinggi lainnya seperti tubuh kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan. Tidak semua jenis pusing dapat disebabkan oleh hipertensi, namun sebaiknya tidak meremehkan gejala tersebut, terlebih lagi jika pusing muncul secara tiba-tiba atau mendadak. Gejala-gejala darah tinggi ini berpotensi memicu terjadinya stroke. Bahkan konsumsi obat-obatan tertentu juga dapat mengakibatkan pusing muncul. Jadi tidak menutup kemungkinan pusing yang dialami merupakan bagian dari gejala hipertensi atau darah tinggi. Nyeri dada, tekanan yang meningkat dan aliran darah yang berkurang dapat menyebabkan nyeri pada dada. Tekanan darah berlebih bisa mengeraskan pembuluh darah, mengurangi aliran darah dan oksigen ke dalam jantung. Gejala lainnya seperti gangguan penglihatan dan ada darah dalam urin. Hipertensi bisa disebabkan oleh satu faktor genetik atau keturunan, yang artinya ada mutasi gen atau kelainan genetik yang diwarisi orang tua sehingga membuat Anda secara genetik mengalami hipertensi. Yang kedua ada perubahan fisik. Perubahan fisik yang semakin menua juga bisa menjadi penyebab hipertensi. Jika Anda mengalami perubahan fungsi ginjal karena penuaan, maka keseimbangan garam dan cairan alami tubuh akan terganggu. Alhasil tekanan darah tubuh ikut meningkat. Yang ketiga ada pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat yang dijalani merupakan penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. Contohnya adalah kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan asin, terlalu banyak konsumsi makanan manis, serta kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Yang keempat, adanya kondisi medis tertentu. Ada beberapa kondisi medis tertentu bisa menjadi penyebab hipertensi muncul, yakni ada penyakit ginjal, ada cacat jantung bawaan, masalah tiroid, efek samping konsumsi obat, penggunaan obat-obat terlarang, penyalahgunaan alkohol, masalah kelenjar, ada renal, tumor endokrin tertentu, dan lain-lain. Ada pula cara untuk mengobati hipertensi. Yang pertama, kurangi asupan garam. Yang kedua, dilarang untuk merokok. Yang ketiga, selalu melakukan aktivitas fisik seperti 30 menit per hari agar tubuh bisa beradaptasi. Jenis olahraganya pun tidak perlu rumit, contohnya bisa berjalan, jogging, bersepeda, dan berenang. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, hindari konsumsi alkohol. Yang keenam, terapkan pola makan yang seimbang dengan mengkonsumsi lebih banyak buah, sayur, ikan, gandum utuh, dan kacang-kacangan, serta mengurangi makanan yang berminyak dan berlemak. Lalu yang ketujuh, menjaga berat badan. Dan yang kedelapan yaitu konsumsi obat penurun tekanan darah, yaitu 1. Obat diuretik seperti hidroklorotiazid. Yang kedua, angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor seperti lisinopril dan captopril.
3. Angiotensin 2 receptor blockers atau ARBS seperti candesartan dan losartan. 4. Kalsium channel blockers atau antagonis kalsium seperti amlodipin dan diltiazem. 5. Beta blockers atau penghambat beta seperti atenolol dan bisoprolol. Cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.